Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, berapa malam lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan nanti khususnya di malam Lebaran, malam takbiran, malam kemenangan kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatayil idain muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya dengan penuh mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka lam yamut qalbuhu, hatinya enggak akan mati. Hati orang yang menghidupkan dua malam hari raya itu enggak akan mati pada hari semua hatinya orang mati. Apa maknanya? Disebutkan oleh ulama bahwa makna daripada lam yamut qalbuhu itu, tidak mati hatinya pada saat hati orang lain mati, adalah dia tidak akan terkalahkan oleh mahabbah kepada dunia. Di saat orang mahabbahnya tinggi kepada dunia, dia tidak goyah, dia tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lam tushgilhu an amalil akhirah, dan dia juga hatinya itu tidak tersibukkan oleh hal-hal yang memalingkan dia daripada kehidupan akhirat. Kemudian juga makna yang ketiga, lam yatahayyar inda sakaratil maut, dia juga tidak akan kebingungan ketika menghadapi sakaratul maut lantaran menghidupkan dua malam hari raya. Wala fi ahwalil fazail akbar, demikian juga nanti di padang mahsyar dia tidak akan kebingungan, dia tidak akan risau di saat semua orang risau membutuhkan pertolongan, membutuhkan syafaat. Kenapa? Lantaran dia menghidupkan dua malam hari raya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghidupkan malam hari raya ini? Ada orang menghidupkan malam hari rayanya dengan full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal malam, dari terbenamnya matahari baru maghrib sampai pertengahan malam, sampai mendekati fajar, dia full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak salat tahajudnya, dia perbanyak salat taubatnya, dia perbanyak salat hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dengan cara membaca Al-Qur'an. Mungkin di antara kita mungkin enggak ada orang seperti ini yang membaca Al-Qur'an dari awal malam sampai akhir malam. Kalau dulu pada zaman sahabat iya. Kalau pada zaman sahabat salafus saleh tidak mustahil membaca Al-Quran dari awal malam sampai akhir malam. Bahkan para ulama salaf itu menghatamkan Al-Quran sekali di waktu malam, menghatamkan Al-Quran sekali di waktu siang. Itulah gambaran kualitas iman orang-orang terdahulu dengan orang-orang zaman now seperti kita ini. Jadi ada yang menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran full di malam harinya itu. Kemudian
ada juga orang yang berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Itu yang pertama. Jadi menghidupkan malam dari awal malam sampai akhir malam. Kemudian yang kedua, kita juga tergolong atau bisa masuk ke dalam golongan orang yang menghidupkan 2 malam hari raya dengan cara kita bangun tengah malamnya saja, mu'zamul lail. Kita tidur dulu terus kita bangun sholat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga termasuk ke kategori orang yang menghidupkan malam hari raya. Kemudian cara yang terakhir, yang ketiga, yang paling rendah ini ya, paling rendah, yaitu kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah, lalu berazam, berkeinginan untuk sholat subuh secara berjamaah, maka kita tergolong sudah memakmurkan 2 malam hari raya. Lebih bagusnya lagi sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia bangun sholat malam, waktu tengah malam. Kemudian wa man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu, seolah-olah dia itu sholat sunnah, mengerjakan sholat dari awal malam sampai akhir malam, sepanjang malam dia sholat sunat. Itu bagi orang yang sholat subuh secara berjamaah. Sehingga orang yang melakukan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah itu sudah tergolong menghidupkan malam hari raya. Jadi itu harus kita perhatikan di malam lebaran, malam takbiran itu kita harus hidupkan malam tersebut, karena malam itu adalah malam yang sangat mulia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah ya malam lebaran kalian, malam hari raya kalian dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takbiran kita itu mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Minimal dengan takbir. Atau kalau bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, silahkan, lebih bagus lagi. Kalau bisa sholat sunat 100 rakaat, lebih bagus lagi. Jadi intinya kita hidupkan malam lebaran itu, karena malam lebaran, malam hari raya adalah malam yang sangat istimewa. Disebutkan juga dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam yang 5, maka wajib baginya surga. Yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, ketika orang ke Mina untuk mabit di Mina. Kemudian Lailatul Arafah, malam Arafah, malam tanggal 9. Kemudian Lailatul Nahri, Lailatul Nahri itu malam tanggal 10 Zulhijjah atau malam Idul Adha itu. Wa Lailatul Fitri, malam Lailatul Fitri, wa Lailatan Nisfi min Sa'ban, dan malam nisfu Sa'ban. Kalau yang tadi 2 malam, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka hatinya nggak akan mati. Kemudian dalam riwayat yang ini mengatakan barang siapa yang menghidupkan malam yang 5, salah satu dari 5 adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Mudah-mudahan kita yang menghidupkan malam hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.